Hai guys, kami akan membahas materi dampak dari interaksi desa dan kota. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan tim dari kelompok saya. Yang pertama Reski Fabrina, yang kedua Devi Oktaviani, dan yang ketiga Intania Saurapa. Pembahasan dari materi ini, yang pertama pengertian interaksi desa dan kota, yang kedua faktor terjadinya interaksi desa dan kota, yang ketiga interaksi desa dan kota, dan yang keempat zona interaksi desa dan kota, dan yang terakhir dampak interaksi desa dan kota. Yang pertama, pengertian interaksi desa dan kota. Interaksi desa-kota dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi sehingga menghasilkan efek bagi kedua belah pihak. Selain itu, interaksi ini akan memunculkan gerakan penduduk dari kedua tempat sebagai bentuk nyata. Pembahasan yang kedua yaitu faktor terjadinya interaksi desa dan kota. Faktor interaksi desa dan kota dikemukakan oleh Edward Luhmann yang terdiri dari faktor-faktor. Yang pertama, adanya wilayah yang saling melengkapi, regional complementarity. Yang kedua, adanya kesempatan untuk berinterferensi, interfering opportunity. Yang ketiga, adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang spatial transfer ability. Pembahasan yang ketiga yaitu bentuk interaksi desa dan kota. Ada dua macam hubungan timbal balik antara desa dan kota. Yang pertama, interaksi atau general interaction. Dalam interaksi ini, desa maupun kota dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh, yang berbeda satu sama lain, tapi bersifat komplementer. Yang kedua, interaksi khusus spatial interaction. Perwujudan geografis kota dan desa dianggap terdiri atas beberapa komponen yang saling terkait dalam bentuk mempengaruhi aktial dan tergantung diferensial. Interaksi terjadi karena adanya hubungan fungsional, kota sebagai stimulat dan desa sebagai responden. Pembahasan yang keempat yaitu zona interaksi desa dan kota. Menurut Bintaro 1987, terdapat zona-zona interaksi antar wilayah perkotaan dan pedesaan membentuk pola-pola yang sentrik yang tersusun berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, city sebagai kota inti, yang kedua suburban sebagai berdekatan dengan pusat kota, yang ketiga suburban frame, yang keempat urban frame, dan kelima rural urban frame, dan yang keenam rural. Yang lebih jelasnya ada di layar ya guys. Pembahasan yang kelima dan yang terakhir yaitu dampak interaksi desa dan kota. Yang pertama, dampak interaksi bagi desa mempunyai dampak positif seperti di layar dan dampak negatif seperti di layar. Oke guys, lanjut. Yang kedua, dampak interaksi bagi kota juga mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Bagi teman-teman yang ingin memperdalam tentang materi ini, kami telah menyediakan referensinya ya. Oke guys, sekian pemaparan dan diskusi kelompok kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Thanks for watching guys. See you.